Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu observasi dari kurikulum dan pembelajaran. Di kelompok 4 ini kami memiliki 4 anggota, yaitu Ai, Nurul, Rosyanti, dan Elvira. Tetapi kami eh, tetapi anggota kami yang bernama Ai tidak memungkinkan untuk mengikuti eh, mengikuti presentasi ini. Oke, lanjut aja ke slide berikutnya, yaitu tentang beberapa informasi yang kami dapatkan. Yang kami dapatkan dari narasumber kami, kami memilih lokasi di sekolah SMP Yadika Tanjung Sari, dan narasumbernya ada dari guru BK-nya langsung, yaitu Burita Nawangsih, SE, SPD. Dan tanggal kami melakukan observasi yaitu pada tanggal 3 Maret 2023. Oke, lanjut kepada next berikutnya, yaitu eh, pertanyaan yang pertama, itu tentang kurikulum. Kurikulum yang digunakan di SMP ya di Tanjung Sari ini, mereka telah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, telah menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ialah kurikulum yang dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa. Jadi mereka melakukan uh, kurikulum Merdeka ini. Nah, kurikulum Merdeka ini telah dilakukan pada beberapa sekolah, termasuk di SMP Yandika Tanjung Sari. Tunggu ya. Lalu, next berikutnya ada metode pembelajaran. Nah, pertanyaan kedua dari kelompok 4 ini, yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini terdapat 4, yaitu terdapat 4 poin, yaitu eh, pembelajaran klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Maksud pembelajaran klasikal adalah pembelajaran klasikal merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh tenaga pendidik secara bersama-sama dengan peserta didik dalam kelompok besar, melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam kelas secara bersama dengan jumlah peserta didik yang banyak. Contoh dari pembelajaran klasikal ini seperti metode ceramah. Guru lebih banyak berbicara di depan kelas untuk memberikan materi kepada siswa. Lalu yang kedua ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini menurut Prayitno pada tahun 1995, bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Lalu ada menurut Prayitno dan Amti pada tahun 1999. Menurut mereka berdua atau menurut beliau, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Mungkin maksud di sini adalah uh, kita sebagai konselor memberikan sebuah bimbingan dalam sebuah kelompok di mana kelompok itu melebihi dari satu orang, misalnya 2 orang atau 4 orang. Nah, lalu yang ketiga ada konseling individu. Konseling individu adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengetasan masalah pribadi klien. Konseling konseling individu mungkin dilakukan oleh seperti face to face dengan satu klien, seperti satu konseli dan satu konselor begitu. Lalu yang keempat ada konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu menurut Prayitno pada tahun 2017, konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk
untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Mungkin mungkin konseling kelompok dan bimbingan kelompok ini tidak memiliki perbedaan yang jauh, ya. Lalu ada slide berikutnya, yaitu tentang pembelajaran BK terhadap kurikulum. Itu akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini ada pembelajaran BK terhadap kurikulum. Pembelajaran BK di SMP Yadika Tanjung Sari itu sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 13. Karena dengan menggunakan kurikulum yang 13 itu dapat menyenangkan siswa atau siswi gitu dengan lebih mengembangkan minat dan bakatnya. Contohnya kayak misalnya ada siswa-siswa ada yang mau pembelajarannya itu dilakukan di luar sekolah dan itu gurunya itu menyanggupi itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kendala dalam pembelajaran BK. Nah, ternyata di SMP ya di Tanjung Sari itu jarang sekali terjadi kendala dalam proses pembelajaran karena BK itu ternyata lebih fokus pada perkembangan siswa atau siswinya. Nah, namun dalam kendala perkembangan siswa itu ada kendala dalam perkembangan kognitif, baik itu eh, kendala dalam perkembangan sosial dan emosional, kemudian juga ada eh, kendala perkembangan fisik dari siswa atau siswi di SMP Yadika. Next, L. Nah, kemudian ada pendekatan dan strategi pembelajaran yang digunakan di SMP Yadika Tanjung Sari. Nah, pendekatan itu menggunakan pendekatan religius. Nah, mengapa sih menggunakan pendekatan religius itu? Karena pendekatan religius itu di dalamnya terdapat nilai kehidupan yang baik, sehingga ketika menggunakan pendekatan itu mendorong atau mengarahkan siswa ke arah kehidupan yang lebih baik dengan melihat perkembangan para siswa yang ada. Kemudian strategi yang digunakan adalah bermain peran antar siswa. Nah, mengapa sih menggunakan eh, strategi bermain peran? Karena dengan menggunakan strategi bermain peran itu banyak sekali ya manfaatnya, terutama untuk memotivasi siswa ketika dia bermain peran, ketika dia bermain peran, nah perannya yang bukan kepribadian dia, dia itu termotivasi untuk berubah, kemudian juga membantu individu dalam proses sosial, eh, mengeksplor situasi, dan kemudian menarik siswa untuk berpikir secara kritis serta berperan aktif dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin cukup sekian. Dilanjut oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul. Itu ada masalah keluarga, bullying, dan masalah belajar. Mungkin untuk bullying itu di sini masa-masa SMP itu mereka itu kurang kurang tahu gitu kalau yang terjadi itu bullying gitu. Jadi guru BK di sini itu mulai mencoba perlahan-lahan untuk menjelaskan apa sih itu bullying, terus eh, apa sih bagaimana bullying itu ya bisa terjadi gitu. Dan untuk masalah belajar itu mungkin hanya mungkin contohnya kayak kurang paham dalam materi seperti itu. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, di sini tuh ada rencana pelaksanaan layanan atau RPL di SMP Yadika Tanjung Sari. Next. Nah, ini tuh kita ambil dari materi pembelajaran kelas 8 semester 2. Yang pertama itu ada materi tentang profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua ada materi tentang kekuatan berpikir positif, kemudian yang ketiga ada kepribadian atau self personality, kemudian yang keempat itu ada disiplin diri kunci meraih kesuksesan, kemudian manfaat dan dampak media sosial. Kemudian yang keenam itu ada dampak positif dan negatif game online. Kemudian ada materi tentang bullying, baik itu fisik, verbal, sosial, cyber, seksual. Kemudian ada mereka belajar bagi siswa, ada sukses belajar di era digital, kemudian prospek prospek karir kelompok mata pelajaran IPA, IPS, dan bahasa. Kemudian ada perencanaan karir di era digital, dan yang ke-12 ada profesi dan pekerjaan, jabatan, dan karir. Nah, teman-teman, pada RPL bimbingan konseling itu, alokasi waktunya itu 2 jam pelayanan, yaitu 2 kali 45 menit. Nah, bidang layanan itu pribadi, kemudian ada strategi pembelajaran klasikal, ada model dan metode yang digunakan itu bisa ceramah, curah pendapat dan tanya jawab, kemudian penugasan dan model luring. Nah, di PPT dijelaskan dan tercantum RPL kelas 8 semester genap. Next. Nah, ini kemudian yang selanjutnya ada kalender kalender akademik yang digunakan di SMP Yadika Tanjung Sari. Next, L. Nah, ini tuh eh, kalender akademik yang digunakan di SMP Yadika Tanjung Sari. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya mengucapkan saya dan rekan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.